Yo guys, balik lagi sama gue Pet lagi di sini. Pada video kali ini kita akan kembali melanjutkan proyekan MCU. So pada hari ini kita akan merewatch film Iron Man tahun 2010. Dibintangi langsung oleh Robert Downey Jr. sebagai Tony Stark, aka Iron Man. Gwyneth Paltrow sebagai Pepper Potts, Scarlett Johansson sebagai Natalie Portman or Natasha Romanoff, Don Cheadle sebagai Colonel James Rhodes aka War Machine, Jon Favreau sebagai Happy Hogan, Mickey Rourke sebagai Ivan Vanko aka Whiplash, Samuel L. Jackson sebagai Nick Fury, dan masih banyak aktor bintang lainnya. Dan yang belum nonton filmnya yang pertama, silahkan nonton dulu filmnya karena udah gue buat dan linknya udah gue cantumin, biar kalian gampang untuk memahami filmnya yang kedua ini. Oke, di filmnya yang kedua ini Terrence Howard yang kemarin beranin Colonel James Rhodes itu di recast ya, dan digantiin sama Don Cheadle. Karena berbagai alasan juga. Cuma ya seinget gua perkara gaji sih. Karena si Om Howard-nya tuh kepengen minta gaji yang bahkan lebih tinggi dari Om Robert Downey yang meranin Tony-nya. Ya kali pelengkap mau lebih gede dari MC ya kan. Cuma ya mungkin ada hal lain juga, gua nggak tahu sih. Cuma ya daripada kita galauin Om Howard, mending kita lanjut. Jadi di film kedua Mang Oleh ini mengisahkan Tony Stark yang mengalami banyak tekanan dari berbagai pihak termasuk pemerintah. Karena mereka mencoba meminta berbagi teknologinya dengan dunia. Dan tanpa diperparah dengan adanya anak dari rekan bapaknya Tony yang dulu ikut merancang ark reaktor merasa tidak menerima kesenjangan seperti apa yang udah Tony terima. Dan sekarang datang untuk menuntut balas kepada Tony. So jadi gimana kisah cerita Mang Oleh kali ini? Langsung aja kita masuk ke ceritanya karena rasanya anjing banget. Popularitas Tony Stark kini semakin terkenal di seluruh dunia. Setelah dunia mengakui bahwa dirinya adalah Mang Oleh, bahkan beritanya pun sampai tersebar di mana-mana. Saat sebuah TV Rusia menayangkan berita tentang Tony, Anton Vanko yang merupakan rekan dari Howard Stark merasa tidak adil dan berpikir kalau anaknya yang bernama Ivan Vanko lah yang seharusnya pantas menjadi Iron Man. Karena Anton dan Howard ini dulu bekerja sama dalam membuat ark reaktor pertama. Tetapi sayangnya rancangan tersebut malah diambil oleh Howard dan membuat Anton dan anaknya hidup dalam kemiskinan. Dan beberapa saat kemudian setelah melihat tentang Tony Stark, Anton mengembuskan nafas terakhirnya karena efek penyakit yang ia derita. Setelah kematian ayahnya, Ivan berencana balas dendam kepada keluarga Stark dengan membuat ark reaktor yang ia pelajari dari ayahnya. Tony Stark yang kini sukses besar berkat Iron Man melanjutkan sebuah lembaga yang bernama Stark Expo, yang merupakan warisan ayahnya. Namun keberhasilan Iron Man dalam menstabilkan peperangan di Afghanistan malah membuat pemerintah menganggap nantinya Iron Man akan disalahgunakan untuk hal-hal yang merugikan. Lalu Tony menghadiri sidang di Washington DC. Di sini Senator Stan dan Justin Hammer yang termasuk saingan bisnis Tony menjatuhkan tuntutan untuk menyerang Tony dan meminta Tony untuk menyerahkan kostum Mang Oleh kepada pemerintah. Namun Tony menolaknya. Tak lama kemudian datanglah Rudy yang akan membantu Tony untuk menyelesaikan sidang. Sambil dibantu Rudy, Tony meretas sebuah monitor di persidangan dan menayangkan beberapa video yang menampilkan usaha Justin Hammer dalam membuat robot perang, namun selalu gagal dan memakan korban. Hal tersebut membuat Justin Hammer sangat malu dan Tony akhirnya memenangkan sidang dengan membuktikan bahwa Mang Oleh lah sang penyelamat warga Amerika. Di balik keberhasilannya, Tony menyembunyikan fakta bahwa dalam tubuhnya kini perlahan mengalami keracunan darah yang disebabkan dari inti palladium di dalam ark reaktornya. Mengetahui kondisinya yang semakin buruk, Tony berniat untuk mencari orang yang tepat untuk ditujukan sebagai penerus usahanya. Akhirnya Tony memilih Pepper Potts yang selama ini telah menemaninya sebagai asistennya. Dan mulai sekarang, Pepper lah CEO dari Stark Industries. Congratulations. Pagi harinya Pepper mengangkat satu orang untuk menjadi asistennya, dan orang tersebut bernama Natalie Portman. Lalu Tony menandatangani surat lamaran Natalie. Setelah itu Natalie diajak boxing oleh Happy, sang sopir serta bodyguard di Stark Industries. FYI, Jon Favreau atau yang di sini meranin Happy itu sebenarnya sutradara ya guys ya. Dia yang ngegarap film Mang Oleh yang satu ini dan kedua. Oke, lanjut. Natalie dengan singkat mengalahkan Happy seketika membuat Tony dan Pepper terkejut. Dan di sini Tony curiga bahwa Natalie bukanlah orang sembarangan. Di hari berikutnya, Tony, Pepper, Happy, dan juga Natalie pergi ke Monaco untuk menghadiri sebuah perlombaan F1 yang dihadiri juga oleh Justin Hammer. Awalnya Tony datang sebagai tamu, namun karena watak Tony yang seenak EDW, ia memutuskan untuk ikut menjadi peserta balap mobil itu, dan hal tersebut membuat Pepper terkejut. Those Merlin engines are fantastic. Oh, thank you. Yeah, good idea for an electric jet. You do? Yeah. Then we'll make it work.
Di saat balapan sedang berlangsung, Ivan Vanko berhasil menyusup dan menyamar menjadi penjual cangcimen. Lalu Ivan dengan santuy masuk ke dalam area balap, kemudian ia membuka bajunya dan terlihat arc reactor serta senjata buatannya yang berupa sebuah cambuk. Dan ia menamai dirinya Whiplash. Selayaknya kuda lumping yang kerasukan, Ivan mulai menyabet-nyabet mobil yang melewatinya. Hingga akhirnya mobil Tony datang dan ia juga langsung menyabetnya. Melihat kekacauan tersebut, Pepper dan Happy langsung OTW dan menerobos masuk ke dalam area balap dengan berlawanan arah. Dan di saat Tony mau dibunuh, Happy dengan sigap langsung menabrakkan mobilnya ke Ivan, membuat Ivan tak sadarkan diri untuk sementara. Dan ketika Ivan mulai kembali sadar, Ivan langsung menyerang mereka. Setelah itu Pepper memberikan koper mang-olehnya kepada Tony, dan Tony langsung menggunakannya dan seketika itu juga berubah menjadi odading mang-oleh Mark 5. Terjadi pertarungan antara Tony dan Ivan. Armor Whiplash milik Ivan sangat mendominasi, membuat mang-oleh kita kewalahan. Tetapi bukan Tony kalau tidak menggunakan akalnya. Tony lalu dengan sengaja melilitkan cambuk dari armor Whiplash Ivan ke armornya untuk mendekati Ivan. Dan setelah dekat, Tony langsung memberikan beberapa pukulan ke Ivan dan lalu mencabut arc reactor milik Ivan. Ivan akhirnya berhasil diringkus oleh polisi. Namun selama perjalanan ia diseret, ia sembari mengatakan kau kalah, Tony Stark. Namun Tony di sini tak menghiraukan perkataan Ivan, karena ia lebih bingung kenapa Ivan bisa memiliki arc reaktornya, karena setahu Tony hanya keluarga Stark lah yang mengetahui perihal arc reaktor. Setelah itu Tony menemui Ivan di sel. Di dalam sel, Ivan menceritakan tentang ayahnya yang bekerja sama dengan ayah Tony, dan karena itulah Ivan bisa membuat arc reaktor. Ivan juga mengatakan bahwa arc reaktor milik Tony dapat membunuh Tony secara perlahan, karena arc reaktor yang dibuat Tony belumlah sempurna. Malam harinya, Ivan didatangi seorang petugas yang memberinya makanan, dan juga menemukan bom aktif di dalam salah satu makanannya itu. Kemudian pasukan tadi memasukkan seorang tahanan yang memakai nomor seragam yang sama dengan Ivan. Ivan langsung paham bahwa seorang mencoba membantunya keluar. Ivan langsung mengajar tahanan tersebut, kemudian mengambil kunci lalu keluar. Tak lama kemudian ledakan pun terjadi, membuat petugas yang lainnya mulai bersiaga, lalu datang dua petugas yang langsung menyembunyikan Ivan dan membawanya ke sebuah mobil tahanan. Setelah sampai, Ivan tiba-tiba sudah sampai di sebuah tempat dan ternyata Justin Hammer lah yang merencanakan semua ini. Lalu Ivan disambut dengan meriah, namun Ivan masih pelongak-pelongok dan Justin langsung menjelaskan kalau ia ingin mengajak Ivan untuk bekerja sama. Karena sebelumnya, Justin melihat aksi Ivan di sirkuit yang memakai arc reactor. Ivan diminta untuk membuatkan arc reactor yang nantinya akan digunakan menjalankan senjata robot produksi dari Hammer untuk mengalahkan Stark Industry. Very good, man. Very good, man. Very good. Berpindah ke Tony yang saat itu didatangi oleh Rudy yang memberitahunya bahwa kejadian di mana dirinya membuat Garda Nasional berencana untuk menyita semua kostum Iron Man miliknya, karena terbukti bahwa bukan Tony saja yang mempunyai kostum tempur tersebut. Namun di samping itu, kondisi Tony kini mulai melemah karena racun darah di tubuhnya semakin meningkat. Mengetahui penyakit yang diderita Tony, Rudy menjadi kasihan dan khawatir kepada Tony. Di sisi lain, Ivan dibawa ke pabrik Hammer dan memperlihatkan puluhan robot buatan Hammer yang nantinya diisi dengan manusia seperti Iron Man. Namun Ivan tak setuju karena manusia akan membuat masalah. Ivan bersikeras menginginkan sebuah kendali jarak jauh agar operatornya bisa mengendalikan robot sambil udut. Justin membiarkan Ivan merancangnya. Asal di pameran Expo nanti, orang-orang akan terkesan dengan barang ciptaan Hammer. Besok malamnya di hari ulang tahun Tony meminta saran ke Natalie. Kalau ini bakal jadi ulang tahunnya yang terakhir, maka apa yang harus ia lakukan? Natalie lalu menjawab kalau ia akan bebas melakukan apapun yang ia inginkan. Dan di hari itu juga Tony memilih untuk kobam dan ia mengadakan pesta di rumahnya sambil meminum es rambutan bootleg sampai mabok. Di pesta itu juga Tony sambil memakai kostum mang-olehnya dan membuat Pepper dan Rudy kesal. Pepper mencoba membujuk Tony untuk membubarkan pesta, namun Tony tetap tak berhenti dan malah melakukan atraksi dengan senjata repulsornya. Melihat Tony yang semakin geblek, Rudy memasuki bengkel Tony. Kemudian memakai salah satu kostum mang-oleh Tony, yaitu Mark 2. Setelah itu Rudy langsung menemui Tony dan menyuruh para tamu untuk pergi, dan hal tersebut membuat Tony marah. Dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Walaupun ini pertama kalinya Rudy memakai kostum mang-oleh, namun ia nampak mahir menggunakannya, dan ia juga bisa menerbangkan kostumnya. Rudy berhasil mengalahkan Tony, dan kemudian mereka melakukan adu Rasengan Chidori versi Repulsor.
Mereka menembak secara bersamaan dan seketika terjadi ledakan dahsyat. Setelah itu Rudy menyita kostum Iron Man-nya dan membawanya ke pangkalan Angkatan Udara AS. Sementara itu Tony yang sedang santuy sambil makan donat dan udut surya didatangi oleh Nick Fury yang sekarang menjadi Direktur S.H.I.E.L.D. Dan tak cuma Nick Fury, Natalie juga berada di sini yang ternyata agent S.H.I.E.L.D. bernama Natasha Romanoff aka Black Widow. Natasha langsung menyuntikkan litium dioksida ke tubuh Tony untuk meredakan rasa sakit yang ia derita. Setelah itu, mereka melanjutkan obrolannya di rumah Tony. Di sini Nick memberitahu bahwa arc reaktor di dada Tony belumlah sempurna. Howard Stark, ayah Tony sebagai pembuat reaktor, juga mengatakan kepada Nick kalau hanya Tony lah yang mempunyai ilmu dan alat untuk menyelesaikan apa yang sudah Howard mulai. Dan jika Tony berhasil, itu artinya Tony juga bisa menyempurnakan arc reaktornya. Setelah Nick pergi, Tony diberikan sebuah kotak yang berisi arsip-arsip milik Howard Stark. Sementara itu di pangkalan AU, atasan Rudy mengundang Justin Hammer untuk melengkapi senjata War Machine yang nantinya akan digunakan dalam perang. Structured to zero. I call it the ex-wife. Tony kembali ke bengkelnya, lalu ia membuka box itu, lalu ia menyalakan video ayahnya dulu yang sedang merancang proyek Stark Expo pada tahun 1974. Namun karena alat dan teknologi belum canggih pada waktu itu, Howard memberi pesan kepada Tony untuk melanjutkan proyek ayahnya ini karena Howard tahu bahwa Tony lah yang bisa menyelesaikan proyek tersebut. Tony, you're too young to understand this right now. My greatest creation is you. Mengetahui hal tersebut, Tony langsung ke kantornya dan menemui Pepper. Tony juga meminta maaf kepada Pepper tentang masalah sebelumnya. Kemudian Natasha dan Happy datang dan mereka langsung berkemas untuk pergi ke sebuah pameran expo yang diadakan oleh Hammer Industry. Setelah semuanya pergi, Tony tak sengaja melihat papan pola dari Stark Expo tahun 1974. Tanpa pikir panjang, Tony langsung membawanya pulang. Sesampainya di bengkel, Tony mengkonversikan pola DNA tersebut menjadi digital. Tony sedikit mengotak-atiknya dan menjadi sebuah struktur elemen pengganti palladium yang berada di dadanya. Tanpa menunggu, Tony langsung membuatnya, walaupun harus memulainya dari awal dengan metode dasar. Saat itu juga datanglah agent Coulson yang memberitahu Tony bahwa ia ada tugas di Meksiko. Coulson lalu pamit dan langsung pergi. Dengan usaha kerasnya, akhirnya Tony berhasil membuat elemen arc reactor dengan sempurna. Dan kini Tony tak bakal sakit-sakitan lagi. Congratulations. Acara Expo kini semakin dekat, namun Ivan malah belum menyelesaikan senjata robotnya. Hal tersebut membuat Justin marah karena sudah terikat kontrak serta mengingat bahwa Justin yang membebaskannya dari penjara. Ivan malah membuat Weapons Armor Mark II dengan tenaga yang lebih kuat, dan tak lama kemudian Justin datang lalu memaksa Ivan untuk menyelesaikan proyek robot perangnya. Dan dua bodyguard Justin disuruh untuk mengawasi Ivan. Setelah Justin pergi untuk menghadiri Expo, Ivan menelpon Tony untuk membalas dendamnya kepada keluarga Stark dalam 40 menit ini. Tony langsung melacak keberadaan Ivan yang ternyata berada di perusahaan Hammer. Dan karena waktunya mepet, Tony langsung memakai arc reactor yang baru saja selesai lalu menuju ke tempat acara Expo. Di acara Expo itu sendiri, Justin mulai memperkenalkan robot perangnya kepada militer AS, dari angkatan darat sampai angkatan beban. Dan yang terakhir adalah War Machine yang dipiloti oleh Rudy. Hal tersebut membuat Pepper terkejut kenapa Rudy bisa bekerja sama dengan Hammer, padahal ini bukan kemauan dari Rudy tetapi atasannya. Tak lama kemudian Tony datang dengan memakai kostum olehnya. Tony mengatakan kepada Rudy bahwa Ivan bebas dari penjara dan berkeliaran di perusahaan Hammer. Mengetahui Tony datang, Ivan langsung mengendalikan robot buatannya. Begitu juga War Machine yang sebelumnya sudah diotak-atik oleh Hammer. Mereka semua pun menyerang Tony. Kemudian Tony memancing mereka keluar dari acara Expo dan semua orang berhamburan dengan sangat bahagia. Pepper dan Natasha bertindak untuk mencari tahu dalang di balik semua ini. Akhirnya Justin pun mengaku bahwa Ivan lah yang mengendalikan para robot Hammer. Pepper lalu melaporkan Justin Hammer ke pihak yang berwajib, sedangkan Natasha dan Happy pergi ke perusahaan Hammer untuk menghentikan Ivan. Dan sementara Tony dikejar-kejar oleh Rudy dan para robot lainnya. Natasha dan Happy sampai di perusahaan Hammer. Untuk memasuki ruangan Ivan, mereka harus mengalahkan beberapa penjaga yang mencoba menghalangi mereka. Natasha berhasil mengalahkan para penjaga, kemudian ia dan Happy memasuki ruangan, namun Ivan sudah tak ada di tempat. Natasha lekas mengotak-atik sistemnya untuk mematikan mesin kendali War Machine dan akhirnya Natasha berhasil.
Rudy kini kembali bisa mengendalikan War Machine dengan sesuka hatinya, lalu ia dan Tony bergabung untuk mengakhiri semua ini. Saat itu juga datanglah puluhan robot kendali mengepung mereka dan terjadilah pertempuran. Setelah mengalahkan semua robot pengendali, Ivan datang dengan kostum Whiplash Mark II, dan terjadilah pergelutan. Kostum buatan Ivan sangat kuat, sampai Rudy dan Tony dengan mudah dikalahkan. Dan untuk mengalahkan Ivan, Tony dan Rudy berencana melakukan kembali Rasengan dan Chidori mereka seperti saat itu, dan membuat ledakan yang sangat besar. Ivan terkena ledakan tersebut dan sekarat. Saat itu juga reaktor Ivan mengeluarkan sebuah peringatan tanda peledakan. Dan parahnya lagi, di setiap robot buatan Ivan juga mengeluarkan peringatan peledakan. Mengetahui hal tersebut, Tony langsung pergi menuju tempat expo untuk menyelamatkan Pepper yang sedang pelongak-pelongok di samping robot pengendali. Untungnya Tony berhasil membawa Pepper tepat sebelum robot tersebut meledak. Dan Tony membawa Pepper ke suatu gedung. Kemudian Pepper mengakui bahwa ia tak sanggup menjadi CEO dan ia memilih untuk menjadi asisten Tony, dan di sini juga terjadi cekcok mulut. Tanpa sepengetahuan Tony dan Pepper, Rudy ternyata berada di belakang mereka yang ingin meminta izin ke Tony untuk memiliki kostum War Machine dan kemudian pergi. Setelah kejadian tersebut, Nick Fury mencoba menawarkan Tony kembali untuk bergabung ke dalam The Avengers untuk menyelamatkan dunia jika terjadi sebuah ancaman global. Namun Tony kembali ingin pikir-pikir dulu untuk bergabung. Dengan keberhasilan Tony dan Rudy memecahkan masalah kericuhan di Expo kemarin, mereka diberi penghargaan oleh pemerintah AS. Sementara di bagian post-credit, Agent Coulson baru sampai di Meksiko untuk memeriksa sebuah anomali yang terjadi. Dan ternyata sebuah anomali yang terjadi itu adalah Mjolnir Palutor yang terlempar dan mendarat di bumi. Dan film pun berakhir. What is the name of Thor's hammer? Jonathan? Oke, itu dia, selesai sudah Iron Man tahun 2010. Ya, seperti ulasan gue di film pertama kemarin, kembali di film kedua ini, aspek yang gue suka jujur tetap visualnya sih. Bener-bener dibuat niat dan detail banget, nggak kayak film MCU sekarang. Dan kita sudah semakin dekat sama film Avengers yang pertama nih, jadi stay tune terus ya. Oke, jadi sekian dulu rewatch Project MCU kali ini. Gue harap kalian suka dan terhibur ya. Gak luput untuk gue selalu minta like, comment, subscribe-nya guys, biar gue tetap semangat untuk next projectnya. Yang mau kritik or request film, seperti biasa, komen terbuka untuk kalian. Saya sekian dulu video kali ini. Gue Pet signing out. And bye-bye guys.